Kita kembali ke Google Gemini. Rule-nya masih sama dengan kemarin. Kita masih pakai kata apa ya, prompt istilahnya kalau di AI itu. Buat 3 topik acak, maksimal 2 kata per topik. Ini yang kemarin. Sekarang kita bikin yang baru. Paste, mana paste? Dan enter. Apa yang keluar? Tanaman hias, beasiswa luar negeri, musik indie. Waduh. Beasiswa luar negeri. Mentang-mentang lagi heboh masalah UKT ya. Si Google Gemini ngeluarin ginian. Oke, kita pindah ke ruang rekaman. Ini ruang rekaman, bukan ruang rekaman sih. Ini ruang studio saya melukis. Ini saya tadi habis sesi ngerekam untuk rumah ombak kreasi, jadi sekalian aja biar setting lampu dan lain-lainnya nggak kita bongkar dulu, kan. Timer sudah di tangan. Tadi pilihan topiknya itu tanaman hias, beasiswa luar negeri, sama apa tadi ya? Kok lupa? Sama musik indie. Aduh. Oke. Topik yang saya pilih beasiswa luar negeri. Jadi siap, timer sudah di tangan. Kita mulai. Beasiswa luar negeri. Sekarang lagi rame masalah UKT yang naik. Ini direkam di akhir Mei 2024. Berita di Indonesia lagi banyak yang membahas tentang UKT. UKT saya juga nggak tahu kepanjangan detailnya apa. Yang jelas itu adalah iuran masuk kuliah ya. Apa namanya, itu di luar SKS, bayar SKS. Yang jelas itu jadi sebuah beban pembiayaan sendiri yang harus ditanggung sama calon mahasiswanya. Dan UKT ini dianggap terlalu memberatkan akhir-akhir ini, terutama setelah ada berita kenaikan dan bukti-bukti bahwa ada banyak orang yang merasa UKT ini naiknya sangat drastis dan banyak yang tidak mampu. Kalau yang baru masuk mungkin susah ya, karena dia harus mengajukan apa namanya, saya nggak tahu nama programnya, tapi keringanan karena tidak mampu membayar karena apa namanya, kondisi ekonomi keluarga yang secara spesifik dikategorikan tidak mampu menurut kampusnya. Balik lagi, ini menurut kampusnya, karena banyak yang ngajuin ternyata ditolak karena menurut kampusnya itu tidak sesuai standar kategori ketidakmampuan menurut kampusnya, jadi ditolak ya. Saya sendiri juga nggak ngerti, itu harus tanya sama rektornya. Tapi kalau sudah di semester 3 minimal biasanya itu ada beasiswa. Saya termasuk orang yang ngajuin tapi nggak dapet. Karena beasiswa biasanya terbagian dua jalur, beasiswa dari jalur yang tidak mampu sama jalur prestasi. Di prestasi saya biasa aja, di jalur tidak mampu saya juga tidak masuk karena saya biasa saja gitu ekonominya, di tengah-tengah. Cuma Gali istri saya yang kita kelola, bukan kita kelola, yang kita sama-sama mengelola rumah ombak kreasi dengan jalur prestasi waktu itu di semester 5 kalau nggak salah ya, itu mengajukan dan dapat. Saat itu
dapat bukan cuma sejumlah nominal uang tunai, tapi kalau tidak salah dapat bantuan ya. Dan kebetulan di semester itu juga dia dapat menjadi salah satu mahasiswi dengan nilai terbaik. Saya kurang tahu karena waktu itu lagi, jadi gini ceritanya, memang itu ada acara ulang tahun kampusnya yang saya lupa 40 sekian kalau nggak salah. Kampusnya apa, cari tahu sendiri, saya nggak akan ngasih tahu. Jadi memang waktu itu kita diminta untuk datang, tapi tidak secara eksplisit dan tidak secara resmi. Maksudnya kita saat itu berdua memang belum nikah, tapi kita udah pacaran. Jadi memang punya rencana lain untuk ke tempat lain. Jadi akhirnya di acara ulang tahun kampus itu kita tidak datang. Dan ternyata dalam acara itu nama dia dipanggil sebagai mahasiswi terbaik di semester itu dan dapat hadiah uang tunai kalau nggak salah sama laptop. Ya lumayan kan, mahasiswi skala mahasiswa di semester 5 dapat laptop, itu sebuah bantuan yang luar biasa. Saya nggak tahu itu masih dalam bentuk beasiswa atau bukan, atau memang itu program bantuan karena ulang tahunnya. Saya juga kurang paham karena kita saat itu tidak di situ. Besoknya baru kita justru malah diomelin, kok kemarin nggak datang. Lah, kita tidak diundang secara resmi. Iya, kemarin kamu tuh dapat gini ke si istri saya gitu. Oh, jadi ya udah serah terima di kantor rektor aja gitu. Nah, terkait beasiswa ke luar negeri itu sebenarnya banyak jalur, tapi untuk menjajaki kuliah ke luar negeri via beasiswa itu tidak semudah itu, Ferguson. Jadi karena memang pertama, memang kalau lewat jalur beasiswa akan ada uang sangu, uang operasional, uang untuk makan dan tinggal dan lain-lain gitu. Tapi biasanya itu budgetnya ngepas banget. Sama aja jadi kayak mahasiswa di dalam negeri sendiri yang harus tetap makan Indomie setiap hari demi ngirit untuk uang tugasnya. Lalu tantangan selanjutnya itu adalah masalah komunikasi. Jelas, kalau yang nggak punya kemampuan bahasa Inggris atau bahasa lokal dari tempat bukan mendarat, tempat tujuan tempat tujuan dari kampus yang beasiswa itu susah. Sepupu saya juga ada yang ke Thailand, kalau tidak salah sih lewat beasiswa juga, dan itu akhirnya sepanjang masa kuliah dia juga nyambi. Saya kurang tahu nyambinya sebagai apa, tapi kayaknya sebagai pramuniaga restoran atau ya di dunia F&B lah, food and beverage. Saya rasa sih begitu, seingat saya, bisa jadi salah. Dan itu di Thailand, dan dia sejauh ini komunikasi pakai bahasa Inggris. Tapi kalau namanya pramusaji, masa iya kamu menanyakannya pakai bahasa Inggris? Enggak kan, customer ya tetap pakai bahasa lokal, bahasanya Thailand, dan dia tetap kesulitan untuk berkomunikasi dengan customer dari si tempat dia kerja itu gitu. Jadi mau tidak mau akhirnya secara terpaksa dan tidak sengaja belajar bahasa lokal di sana begitu. Ya namanya orang merantau ya. Kelebihannya beasiswa luar negeri itu standar pendidikan akademisi di Indonesia dengan di luar itu jauh beda. Tingkat saya nggak tahu tingkat pendidikan di Indonesia itu internasional itu tingkat berapa, tapi Indonesia dalam peringkat ke 20-an sekian. 20 dari bawah. Ngenesnya itu. Jadi banyak yang
S1 di Indonesia, S2-nya di luar negeri, dan bukan ditolak, tapi mereka harus menjalani S1 lagi di luar negeri, walaupun nggak full, tapi bisa dibilang ngulang S1-nya, karena S1-nya kita tidak standarnya S1-nya mereka. Jadi kalau misalnya, saya nggak tahu kalau beasiswa ya, mungkin kalau beasiswa S1 karena ya sama-sama S1 gitu loh. Selama kemampuan dasar sekolah wajibnya di 12 tahun sampai SMA itu mumpuni, 11-12 lah kalau masalah internasional, materi yang diajarkan di SMA, ya lampunya mati lagi. Ada aja. Sebentar, kita bus. Oke. Nah, jadi kalau beasiswa S1 mungkin ya tetap jalan S1 dari awal, tapi kalau yang S2 katanya sebagian harus ngulang. Nah, saya nggak tahu kalau dari S2-nya itu program beasiswa, apakah ngulangnya itu di cover sama beasiswanya, nggak tahu. Tapi ada juga yang bilang, waktu itu dosen saya, masa mengulangnya itu berbarengan dengan masa berjalannya S2. Jadi S2-nya jalan, S1-nya yang ngulang itu juga jalan. Kan lucu. Jadi misalnya pelajaran tentang antropologi gitu, sedangkan sebelum, nggak usah antropologi deh, saya yang basicnya ini aja, melukis, pelajaran tentang kritik seni itu harus punya dasar tentang pelajaran estetika. Nah, begitu di luar, gimana caranya kamu bisa ngikutin pelajaran kritik seni, tapi kalau estetikanya itu harus diulang dulu. Dan itu mumet. Kebayang saya mumetnya. Karena di Indonesia sendiri saya juga ngerasa mumet dengan pelajaran itu. Aduh. Dan 10 menit, 14, 15, 16, 17, 18. Sudah lewat 10 menit. Jadi challenge untuk kali ini sudah valid ya. Pembahasan tidak melenceng terlalu jauh tentang beasiswa luar negeri. Walaupun tidak banyak yang saya tahu yang bisa saya sampaikan. Evaluasinya hari ini masih terkait baterai, karena saya tadi sempat ada sesi rekaman untuk Rumah Ombak Kreasi, jadi baterai lampunya udah mati gitu. Karena saya pakai yang cordless, nggak pakai kabel, jadi dia pakai baterai lampunya. Oke. Episode ketiga bisa dilalui dengan baik, ada peningkatan mungkin, tapi ya begitulah. Bye.